Can I help you? Where did you come from? You gonna hit me? Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul A Carpenter Christmas Romance. Film ini menceritakan tentang penulis novel wanita yang tiba-tiba aja mendapat kecaman dari penggemarnya karena dia ingin menuliskan cerita sedih di novel terakhirnya. Gara-gara permasalahan itu, wanita ini akhirnya terpaksa bersembunyi di rumah mendiang kakeknya yang kebetulan terletak di kota kecil yang cukup tenang. Di kota itulah wanita ini akhirnya bertemu dengan mantan pacarnya semasa SMA yang merupakan seorang pria baik hati dan suka membantu warga kota yang butuh pertolongan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang wanita cantik bernama Andrea atau yang lebih akrab dipanggil Andy. Ceritanya, si Andy ini adalah penulis novel yang cukup terkenal setelah dia merilis 3 seri novel berjudul Broken Arrow yang ternyata sangat laris di pasaran selama 1,5 tahun. Di tengah perjalanan pulang, kakak sekaligus manajer Andy yang bernama Ella tiba-tiba melihat berita dari sosial media kalau Andy banyak mendapat kritikan dari para pembaca. Ternyata hal ini dipicu oleh bocornya bagian akhir dari novel Andy, di mana Andy menulis kalau pemeran utama prianya akan meninggal dunia, yang membuat para pembaca merasa nggak terima. Gara-gara permasalahan tersebut, Ella kemudian ingin menjauhkan Andy dari kota New York agar dia bisa menyelesaikan novel keempatnya. Kebetulan rumah mendiang kakek mereka berada di sebuah kota kecil, sehingga Ella menyuruh Andy untuk bersembunyi di sana dan akan menyusulnya dalam beberapa hari ke depan. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Andy akhirnya sampai di sebuah kota bernama Wildwood, dan menurut info dari Ella, rumah kakek mereka katanya sedang kosong. Namun, Andy tiba-tiba mendengar suara berisik dari ruang sebelah, dan akhirnya muncullah seorang pria ganteng bernama Seth yang ternyata merupakan teman Andy semasa remaja. Can I help you? Where did you come from? You gonna hit me with that pen? Setelah Seth berganti pakaian, dia kemudian memberitahu kalau bibi Andy yang bernama Rosie memperbolehkannya untuk menggunakan rumah ini. Ceritanya, Seth udah lama meminjam gudang mereka untuk bekerja sebagai tukang kayu, sehingga dia bebas keluar masuk di dalam rumah ini untuk mencuci pakaian atau menumpang mandi. Walaupun nggak pernah bertemu selama beberapa tahun, Seth ternyata tahu kalau Andy adalah seorang penulis, tapi nggak menyangka kalau dia tumbuh menjadi wanita cantik. Awalnya, Seth mengira kalau Andy akan tinggal sendirian, tapi Andy memberitahu kalau Ella juga akan menyusulnya dan mereka akan menghabiskan liburan Natal di kota ini. Ella's coming too. Have a good night. You too. Keesokan paginya, Andy yang merasa terganggu sama suara berisik dari luar, kemudian mencoba untuk memeriksa ke gudang milik kakeknya. Di tempat itulah, Andy akhirnya melihat Seth dan anak buahnya sedang bekerja, dan di sana Andy juga bertemu dengan ayah Seth bernama Will yang bercerita tentang insiden kebakaran di kota ini. Sekitar 5 tahun yang lalu, sebagian besar bangunan di kota ini hangus akibat kebakaran, sehingga Will dan Seth sedang berusaha untuk membantu para korban. Sebenarnya, Andy udah mendengar berita tersebut dari orang tuanya, tapi dia nggak menyangka kalau kebakarannya begitu parah, dan banyak warga kota yang kehilangan tempat tinggalnya. Setelah keluar dari gudang, Andy kemudian menelpon Ella untuk memberitahu kalau dia bertemu dengan Seth dan ayahnya. Dari cerita itu, Ella jadi teringat tentang masa lalu Andy, yang waktu remaja ternyata pernah berpacaran dengan Seth, tapi sayang kisah cinta mereka nggak bisa bertahan lama. Mengetahui Seth adalah pria tampan dan baik hati, Ella mengingatkan Andy agar nggak jatuh hati lagi kepada Seth, karena dia harus fokus untuk menyelesaikan novelnya. Selain itu, Ella juga meminta Andy agar mempersiapkan diri,
karena kebetulan Andy ada jumpa fans di kota Wildwood yang udah menunggu kedatangannya di salah satu toko buku. Almost forgot. I need you to do a book signing tomorrow at the Wildwood Book. It's all set. I'll meet you there. And I gotta run. Kemudian di siang harinya, Andy lalu datang ke pasar Natal di kota itu dan bertemu dengan pembuat sekaligus penjual perabotan bernama Aiko. Pada saat itu, Andy penasaran dengan insiden kebakaran di kota ini, sehingga Aiko akhirnya menceritakan kejadian tersebut yang membuat warga kota nggak bisa mengadakan festival Natal. yeah, fire took the Wildwood Inn and all the surrounding trees. Sebelum kebakaran melanda kota ini, ternyata ada salah satu generator listrik yang tersambar petir yang letaknya tepat di penginapan milik keluarga Seth. Gara-gara kejadian itulah banyak warga kota yang rumahnya hangus terbakar, sehingga kini Seth dan ayahnya sibuk untuk membantu pembangunan sambil meminjamkan RV mereka kepada beberapa orang. Death won't take a dime from any of us. He was some people's favorite. Yeah. Setelah selesai bekerja, Seth kemudian pulang ke lahan penginapannya yang kini ditempati oleh beberapa orang termasuk Aiko dan kedua anaknya. Ternyata dulu tempat tinggal Aiko juga hangus akibat insiden kebakaran, sehingga Seth nggak tega untuk meminta biaya sewa RV kepada Aiko dan mengingat Aiko juga adalah seorang janda. Oh no, it's totally fine. I can't have. Singkat cerita, keesokan harinya, Andy akhirnya mengadakan jumpa fans di sebuah toko buku, di mana Seth kebetulan aja mampir ke tempat itu dan melihat Andy. Setelah acara itu selesai, Andy sebenarnya ingin berbicara dengan Seth, tapi sayangnya Seth udah menghilang entah kemana, yang mengingatkan Andy pada masa lalu mereka. Guess it's kind of comforting knowing that some things never change. Sound good? I love that for us. Di saat Andy dan Ella sedang menghias rumah, Andy tiba-tiba aja mengetahui kalau salah satu stop kontak di ruangan itu ternyata nggak berfungsi. Kebetulan bibi mereka meninggalkan nomor ponsel seorang tukang, jadi Ella meminta Andy agar mengirim pesan ke nomor tersebut, sedangkan dia akan pergi untuk berbelanja. Love you. Ketika hari udah mulai gelap, Andy tiba-tiba aja merasa terkejut melihat kedatangan Seth, dan sempat mengira kalau Ella yang baru pulang dari supermarket. Awalnya, Andy berpikir kalau Seth ingin menumpang mandi di rumah ini, tapi Seth akhirnya memberitahu kalau dia adalah tukang listrik yang tadi dihubungi oleh Andy. I'm the handyman. Andy yang udah mendengar cerita dari Aiko, kemudian jadi merasa kasihan kepada Seth dan ayahnya yang udah kehilangan penginapan mereka. Selain itu, Andy dan Seth juga membicarakan tentang festival Natal di kota ini, yang awalnya diciptakan oleh ibu Seth bernama Becca, dan sekarang telah menjadi tradisi bagi warga kota. It was my favorite Christmas tradition. Di waktu yang bersamaan, Seth tiba-tiba mendapat telepon dari Aiko yang ingin meminta bantuan untuk menjemput kedua anaknya karena Aiko masih di tempat kerja. Ternyata sosok Aiko ini membuat Andy merasa sedikit cemburu, walaupun Seth hanya menganggap Aiko sebagai teman yang sering membutuhkan pertolongan. Is that a normal landlord duty? Or anytime. Keesokan harinya, Andy kemudian mendapat kabar buruk dari Ella kalau para penggemar udah menyuruhkan kata boykot di sosial media. Sebenarnya para penggemar ingin novel Andy berakhir dengan bahagia, tapi sayang Andy tetap kekeh sama pendiriannya dan nggak mau mengubah jalan cerita novelnya. I am not rewriting the ending. Or Gara-gara berita tersebut, pihak penerbit akhirnya mendukung keinginan para penggemar, walaupun Andy udah berencana untuk merilis novel barunya sebelum hari Natal. Ella pun bertanya-tanya kenapa Andy ingin membuat jalan cerita sedih, padahal udah banyak orang yang suka dengan novel-novel sebelumnya, sampai Andy menjadi penulis yang sukses. What are people saying online? I mean it. Don't Google yourself. Andy yang merasa galau sama permasalahan ini, kemudian pergi ke gudang milik kakeknya dan nggak sengaja bertemu dengan Seth. Kebetulan Seth udah melihat berita tentang Andy lewat sosial media, sehingga Andy akhirnya berkata kalau dia sedang bingung bagaimana caranya menghentikan masalah ini. Sounds productive. Yeah, I'm on fire. Pada kesempatan itu, Seth akhirnya mengaku kalau dia udah membaca semua novel Andy,
dan menjadi penasaran kenapa Andy harus mengakhiri novelnya dengan cerita sedih. Seth pun lalu menyangkut pautkan cerita Andy dengan insiden kebakaran, di mana kota ini akan menjadi kota mati jika semua warganya putus asa dan gak mau mencari kebahagiaan. Find something even better than what you had before. Well, I guess it doesn't matter now that the ending is leaked. Keesokan harinya, Ella dan Andy kembali berdebat tentang akhir dari novel tersebut yang menurut Ella sangat mirip dengan kehidupan Andy. Sebenarnya dari dulu Andy selalu gagal dalam berpacaran, sehingga hal itu membuat Ella jadi merasa curiga kalau Andy ingin menularkan rasa sakit hatinya kepada para pembaca. Your life in particular, and I just think that's a little unfair to the fans. Beberapa saat kemudian, Seth tiba-tiba aja datang ke rumah itu, dan Andy langsung membahas ucapan Seth tentang rasa putus asa dan mencari kebahagiaan. Ella pun jadi penasaran sebenarnya apa yang terjadi pada mereka berdua, dan karena berpikir kalau Andy masih menyukai Seth, Ella akhirnya meminta bantuan Seth untuk mencari pohon Natal bersama Andy. A Christmas tree tonight, but I'm just like so buried with work. What the actual... Di tengah perjalanan, Seth kemudian bercerita tentang masa lalunya kalau dia pernah menjadi seorang tentara selama 4 tahun. Di sana mereka juga membahas kehidupan Seth waktu masih remaja, di mana dia diceritakan berbakat bermain baseball sampai mendapat beasiswa di salah satu universitas. Life is good. It really is. Di samping bakatnya dalam berolahraga, Seth juga dikenal sebagai remaja yang cukup populer, tapi Seth teringat kalau dia sering berbuat egois terhadap Andy. Mereka berdua pun akhirnya sampai di tempat penjual pohon dan bertemu dengan pemiliknya bernama Martha yang bercerita kalau Seth telah banyak membantu warga di kota ini. That's God's honest truth. I don't think he's taken a day. Sebelum pulang ke rumah, Seth dan Andy mampir ke sebuah restoran sambil membicarakan tentang festival Natal yang udah lama nggak diikuti oleh Andy. Di sana, Seth kemudian membujuk Andy untuk mengubah jalan cerita novelnya dan membiarkan kedua pemeran utama bersatu kembali agar kisah mereka berakhir bahagia. It's a perfectly constructed love story. Sorry, it's just Semenjak Andy pindah ke kota New York, Seth sebenarnya sering mencari tahu kehidupan Andy lewat sosial media dan kadang-kadang dia juga ingin menelpon Andy. Di satu sisi, Andy juga berharap kalau Seth mau menelponnya, tapi gara-gara teringat kejadian di masa lalu, Seth ternyata merasa minder dan takut kalau Andy nggak mau berbicara kepadanya. You could have reached out and I would have told you what I was up to. Beberapa saat kemudian, Aiko dan kedua anaknya tiba-tiba muncul di tempat itu karena mereka melihat mobil Seth di depan restoran. Namun Seth langsung melepaskan tangannya dari Andy, dan karena dilihat oleh Aiko dan kedua anaknya, Seth akhirnya mengatakan kalau mereka berdua hanya sebatas teman. Andrew and I are just old friends. Thank you for the other night. Everything's working perfect. Mendengar ucapan tersebut, Andy jadi merasa sangat marah kepada Seth dan mengira kalau Seth merasa malu kepada Aiko kalau dulu mereka pernah berpacaran. Tentu aja Seth merasa bingung dengan perubahan sikap Andy, di mana Andy sama sekali nggak mau diajak berbicara dan memasang tampang jutek yang penuh rasa kecewa. Thanks for the help today. If I need anything else related to the house. Kemudian di malam harinya, Andy yang ingin masuk ke gudang kakeknya tiba-tiba aja melihat kalau Seth udah tersengat listrik. Ternyata Seth sengaja memakai listrik untuk membuat motif pada kayu, tapi kejadian itu malah membuat Andy merasa khawatir setelah melihat Seth kesakitan di atas lantai. Sorry. I'm sorry. Di waktu penginapan keluarganya kebakaran, Seth ternyata menemukan satu pintu kayu dari gudang ibunya yang ingin dia rubah menjadi meja makan untuk hadiah Natal bagi ayahnya. Namun sayangnya Seth masih ragu-ragu untuk melakukan hal tersebut, karena takutnya pintu itu akan memicu rasa trauma pada ayahnya yang mungkin aja masih mengingat insiden kebakaran. I don't want to trigger anyone else's trauma with it. I mean, what kind of friend would I be if I refused a medical emergency? Setelah selesai bekerja, Seth kemudian mengajak Andy ke penginapannya sambil bertanya apa yang membuat Andy merasa marah kepadanya. Di sana, Andy akhirnya mengingatkan Seth tentang kisah mereka di masa lalu, di mana Seth juga pernah melepaskan gandengan tangan mereka seolah-olah dia merasa malu waktu bertemu dengan temannya.
to dinner? 2 towns over. You dropped my hand like it was on fire. Mendengar penjelasan tersebut, Seth akhirnya sadar kalau dia udah melakukan kesalahan kepada Andy, padahal dia nggak bermaksud melepaskan tangan Andy di depan Aiko. Seth pun lalu mengajak Andy untuk berteduh di rumahnya, dan karena mereka sama-sama terlena dengan kenangan di masa lalu, akhirnya terjadilah adegan hot yang mohon maaf ya, adegan ini harus admin potong. Setelah mereka beradu mekanik tadi malam, Seth kemudian mengeluarkan rayuan gombalnya dan mengatakan kalau dia menyukai Andy. Sebenarnya Seth nggak sadar kalau dulu dia pernah menyakiti Andy, dengan alasan dia bingung harus bersikap seperti apa dan masih merasa sedih dengan kematian ibunya. Stupid reputation I uphold. Ketika pulang ke rumah, Andy lalu bercerita tentang hubungannya dengan Seth, yang membuat Ella ikut bahagia karena mengetahui kalau Seth adalah cinta pertama dari Andy. Sejak saat itulah keseharian Andy menjadi lebih ceria karena dia mulai sering menghabiskan waktu bersama Seth dan semakin sering sekedar berkunjung ke rumahnya. Semenjak hubungan mereka udah semakin dekat, Seth kemudian bertanya kepada Andy kapan dia akan kembali ke kota New York. Namun sekarang Andy malah merasa betah tinggal di kota ini dan mulai berpikir untuk menetap dalam waktu yang lama karena dia bisa menulis novel dari kota manapun. I was actually thinking of sticking around for a little bit. I care about what you think. Ketika mereka lagi asik mengobrol, Aiko tiba-tiba aja berkunjung ke rumah Seth dengan alasan dia butuh teman curhat setelah mengalami hari yang berat di tempat kerjanya. Tapi Aiko tiba-tiba juga ingin memeluk Seth, sehingga kejadian itu akhirnya menimbulkan pertengkaran karena Andy merasa curiga kalau Aiko punya perasaan kepada Seth. Andy, hang up. Gara-gara permasalahan barusan, Seth kemudian mencoba untuk menenangkan Andy dan bercerita kalau suami Aiko adalah sahabatnya waktu menjadi tentara. Sayangnya suami Aiko udah meninggal di medan perang, yang membuat Seth merasa kasihan kepada Aiko dan kedua anaknya, dan dia juga nggak tahu kalau Aiko menyukainya. In this town. I am nobody's hero. Yes, you are. Selain alasan itu, Seth ternyata merasa bertanggung jawab atas insiden kebakaran di kota ini, karena sebenarnya dia mengetahui kalau generator di penginapannya ada kerusakan. Namun Seth terus aja menunda untuk memperbaikinya, sampai suatu ketika generator itu tersambar petir dan akhirnya menyebabkan kebakaran besar termasuk rumah Aiko. They don't blame me for it because they don't know it was me. Seth, Begitu Andy pulang ke rumah, dia kemudian curhat kepada Ella tentang apa yang dikatakan oleh Seth. Sebenarnya Andy juga merasa kasihan kepada Seth yang ternyata menyalahkan dirinya sendiri atas kebakaran di kota ini, padahal kejadian itu murni merupakan kecelakaan. Guilt and shame over something he had no control over. Ketika Andy pergi ke gudang mencari Seth, Aiko lalu datang untuk meminta maaf atas kejadian kemarin dan memberitahu kalau Seth sebenarnya mencintai Andy. Untungnya Andy mau percaya kepada ucapan Aiko, dan karena mendengar kalau Seth udah banyak membantu warga kota, Andy ingin mengajak Aiko bekerja sama untuk membuat kejutan bagi Seth. maybe if we show him. Seth made this? Di malam berikutnya, Will kemudian mengajak Seth ke gudang milik kakek Andy untuk mengikuti festival cahaya bersama beberapa warga kota. Di sana, Andy sedikit bercerita tentang sejarah acara ini, dan dengan bantuan dari warga kota, Andy juga mengumpulkan barang-barang seni untuk menghidupkan kembali festival tersebut. Made by Aiko. Meadow made by Carmen. Branches. But the roots of this town run deep. Setelah acara itu udah selesai, Andy akhirnya ingin memberikan hadiah terakhir kepada Seth kalau dia udah merubah jalan cerita novelnya menjadi bahagia. Andy pun sadar kalau dia sering terjebak pada cerita cinta yang menyakitkan, tapi begitu Andy dekat kembali dengan Seth, dia akhirnya bisa merasakan kebahagiaan yang selama ini dia inginkan. Lucian lives? Singkat cerita 1 tahun kemudian,
Andy akhirnya menetap dan membangun rumah di kota Wildwood. Ceritanya, novel karangan Andy sangat laris di pasaran, bahkan ada produser film yang mengajaknya bekerja sama untuk membuat film serial berdasarkan novel tersebut. So inspired by their resilience and their fight. Selain sukses di novel sebelumnya, Andy ternyata udah merilis novel baru berjudul Fragment of Light yang terinspirasi dari kehidupan cintanya di kota ini. Andy pun kini hidup bahagia bersama Seth, dan mereka berdua juga banyak membantu kehidupan warga kota, sekaligus memperbaiki kota ini menjadi lebih baik. Still a question? Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul A Carpenter Christmas Romance. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.